Lu kan dominate 3 rounds. Tapi di detik-detik akhir lu berani baku tanam. Ya namanya baku tanam pak, kecolongan bisa aja gitu. Ya udah last minute terakhir gue nggak mau yang sampai sini aja, gue pengen kayak klimaks gitu. Ayo Jai, come on Jai gitu. Kayak gue bener-bener ini gue latihan keras banget nih, gue pengen klimaks gitu. Nih di post fight interview kan lu bilang emang gue sih siapa yang dikasih promotor aja lah. Iya. Tadi 57 sebenarnya lu ada gak sih nama-nama yang udah ada di radar lu gitu kayak one day bakal ketemu nih. Beyond 6 kemarin menjadi debut Liga kelas 57 kg di Beyond. Dan walaupun menjadi fight pembuka, banyak netizen yang bilang fight kemarin adalah salah satu fight terbaik di Beyond 6. Hari ini, Studio Beyond kedatangan pemenang dari fight kemarin. Seorang fighter yang mencuri hati banyak netizen, mulai karena dari gayanya, dari sikapnya, dari entrance-nya, dan tentu saja dari fight-nya. Langsung saja kita sambut Buddy Sambas. Hey everyone, it's your boy Buddy from B-Town in here baby. Let's Shout out to go. Beyond. Apa kabar Buddy? Baik bang, baik. Back to B-Town nih. B-Town, kacau. Buddy, sebelum Beyond 6 terakhir kali balik ke Bekasi kapan? Itu gue kayaknya pas lebaran 8 bulan lalu kalau nggak 8 bulan yang... Oh nggak rutin lu? Gue nggak rutin, gue pernah nggak pulang 2 tahun. Terus sama gue 2 tahun? nelpon. Iya. Buddy kamu durhaka kalau nggak pulang. Iya udah sebulan ya. Tapi sekarang balik-balik bawa medali nih. Kemarin lewat tuh di TikTok. Itu adik apa sepupu? Itu sebenarnya anaknya saudara gue. Ya anaknya lihat gue fight di Beyond, terus kayak gue kasih medalinya kan ke nyokap kan. Gue kasih ini buat kenang-kenangan. Makasih udah didoain. Udah. Buddy ini lama nggak balik, tiba-tiba pulang bawa medali sama bawa bule guys. Biasa geng kerja atlet fighter life. Rezeki kerjaan ya, rezeki Iya, kerjaan. alhamdulillah. Hard work pay off guys. Buddy, kalau ceritain dong awal mula lu terjun ke bela diri tuh gimana? Jadi itu sebenarnya gue udah taekwondo ya umur 9 tahun gara-gara gue dibully kan. Gue sempet ditelanjangin men di sekolah. Ditelanjangin, ditaruh di gudang, terus disiram air, habis itu dikunciin. Itu anak-anak kelas berapa pak? Keras amat bulinya. bulinya. Kelas 3 SD itu. Yang ngebully lu juga kelas 3? Iya, temen gue sendiri. Anjir, kriminal amat. Wah parah. B-Town tuh ya. Kacau. B-Town tuh ya. Tambun kacau. Tambun. Parah banget men. Terus ya abis itu kan emang gue bocahnya cengeng pak. Emang bocahnya cengeng sama takut hilang temen gitu. Kayak gue bocahnya kayak apa ya, jatuhnya bansur lah. Karena gue emang kayak takut banget kehilangan temen kan gitu. Abis itu sama mak gue dimasukin taekwondo kan. Mak gue nunjukin nih ada sabuk merah segala macam. Gue kayak excited sama sabuknya sebenarnya gitu. Terus diikutin kompetisi malah gue malah nggak peduli sama sabuknya, malah lebih ikut ke kompetisi. SMP gue masih taekwondo tuh sampai gue dulu SMP 1 kan. SMP 1 Bekasi. Iya, masuk jalur prestasi gue. Jalur atlet. Jalur atlet, iya. Berarti dari waktu lu SD lu ikut taekwondo, lu udah rajin compete tuh. Iya, kelas 5 SD gue start taekwondo, iya rajin compete gue. Dan di saat itu lu kayak tahu lu berbakat di situ. Kayak di saat itu kayak gue ya iya sih kayak gue emang enjoy aja latihan gitu. Kayak soalnya gue dulu SSB on gue main bola. Sempet dicoba juga iya, bola. SSB kelas 3 SD gue cuma dijadiin back kagak dioper bola sama sekali. Pelengkap aja lah. Iya gak cocok nih, kata gue gak cocok. Oke. Terus lanjut SMP 1 jalur prestasi. Iya. Terus masih compete. Compete sampai kelas 2 SMA, habis itu kan pergaulan tuh. Udah mulai belajar ngerokok. Iya, Badung tuh. Udah mulai Badung. Udah Badung. SMA gue masuk jalur atlet juga. Gue SMA 8 waktu itu. Cuman gue SMA terlalu banyak. 4 sekolah gue dulu. 4 sekolah? Set pak, gue mah sekolahnya di tongkrongan bukan di SMA. Oke di SMA. Biar ngerasain tuh ya 4-4-nya tuh ya. Wah kacau banget. Gue main mulu pak. Gue sekalinya cabut tuh 1 bulan. Full. Cuti pak, bukan cabut pak. Kacau, kelewatan itu gue bener. Ya, cuman ya gimana ya. Ya udah SMA.
Gue ini apa? Jadi awal cerita gue masuk Muay Thai itu gue waktu itu ada masalah gitu, ada masalah, adalah something masalah. Masalah dengan apa nih? Biasa bocah tongkrongan. Oke. Terus adalah partai. Oh, partai. Oke. Partai. Gue partai di Kemang waktu itu tuh. Lawan anak Jakarta dong? Anak SMA 13 kalau gak salah gue. Oke. Di Kemang lu tau gak sih yang abis flyover ke kanan tuh Iya, yang iya, sepi iya, iya. banget. Nah itu tuh gue partai itu di situ tuh Shit. 1-1. Menang. Udah gitu udahlah oke. Cuman gue kayak masa kayak biasa aja. Habis itu gue makan nasi goreng gila nih di Warjok dulu. Oke. Iya gue makan nasi goreng gila. Gue gak tahu nih orang kayak kena reklo apa gimana gitu. Emang preman sono kan. Emang preman sono. Gue lagi makan, pas banget di Warjok lagi makan, dia tiba-tiba datang kan kayak jalan sedikit kayak 50 gak jauh 10 meter lah. 10 meter ngeliatin gue makan. Terus gue nasi gila makan ada cabenya ya. Iya. Terus gue Ludah lu. ludah, disangka gue ngeludahin Iya. dia. Gue lagi makan tiba-tiba dipukul gue bang, ini di hook, blok kepala gue gitu. Kenapa gitu, gue bingung kan, gue nggak salah apa-apa. Terus tiba-tiba gue ditodong pisau. Shit. Wah parah dah kacau. Kacau pokoknya sekarang Ambun mah gue tuh udah ya. bisa mukulin lu anjing ya. Habis itu gue ikut Muay Thai gitu. Seminggu di sana, setelah seminggu kemudian gue ketemu Aboy itu. Oh. Jadi tuh Aboy ceritanya ada kelas gue dulu. Ini Muay Thai-nya Muay Thai dari sekolahan apa cari sasana di luar? Gue di Garuda waktu itu di Oh, Rawalumbu. Garuda. Iya, Iya. di Garuda gue latihan di sana setahun. Ya oke lah, tanding kedua gue kalah poin. Tanding pertama gue ini harusnya gue menang, cuman jempol gue robek kan. Jempol robek itu tuh kebuka banget tuh, udah berdarah-darah. Terus habis itu nggak bisa dilanjutin, akhirnya kalah kan. Jempol robek? Jempol kaki gue robek. Oh, jempol kaki. Ya jempol kaki gue robek. Iya, iya. Abis itu kalah udah nggak bisa dilanjutin. And then ya abis itu gue kayak hopeless gitu kan. Cuman gue masih tetap latihan. Cuma latihannya kayak latihan anak tongkrongan aja gimana sih. Sehari Iya, iya. sekali Berarti gitu. waktu Muay Thai lu sempat ngejalanin amatir juga? Ngejalanin amatir. Abis itu gue kan 2019 itu tuh gue Udah lulus tuh ya? dikirim, iya udah baru-baru mau lulus kalau nggak salah ya. Iya udah lulus. Dikirim ke Bangka Belitung. Gue bawa Bangka Belitung gue waktu itu. Oh. Bela Bangka Belitung buat fight Prapon di Bengkulu. Iya, gue 7 bulan di sana. Kayak wah parah dah. Good moment sih, good moment kayak gue tinggal di camp, tidur di matras segala macam, semua kayak masih Yeah. baru belajar gitu. Habis itu gue tanding di Prapon di Bengkulu gitu. Hasilnya? Hasilnya kalau dicurangin geng, makanya gue mas banget main amatir. Curangin gimana? Curangin politika, curangin Ya apa nih? biasa politik ya. Iming-iming 100 juta segala macam. Waktu itu kalau diiming 35 juta, nyampenya ke ATM gue 7 juta. Hilang di jalan tuh, hilang di Hilang jalan ya kan. iya, banyak pajaknya. Kacau. Nah, kan di Instagram tuh lu ngupload video tuh yang brick by brick. Iya, Lu dari kecil udah samsakan. Itu lu dari kecil emang punya cita-cita jadi fighter kah? sebenarnya sih enggak. Gua kayak jatuhnya apa ya, kayak gua nggak tahu nih harus ngelakuin apa lagi gitu. Maksudnya kayak nyokapku juga udah hopeless banget, gue sering pindah sekolah gitu kan. Maksudnya gue ngerepotin banget sama nyokap gitu kan. Habis itu ya udahlah, oke gue ngelakuin apa yang dulu gue lakuin gitu. Mungkin emang jalannya gue gitu kan. Terus ya udah gue lakuin. Sempet stop tuh, sakit hati kan gara-gara gue Yang Prapon itu. yang Prapon. Jualan kopi gue di Warjok. Oke. Jualan kopi di Warjok bangkrut. Ya, bangkrut. Gue pikir di tojok aja sama orang tadi. Kacau, bangkrut. Wah sempet pak. Sama, preman yang sama. Berantem juga di depan tempat kopi gue. Kata gue bangga. Dia emang patroli kali di situ. Patroli nyari masalah. Udah toko masih aja kata gue. Gokil kata gue. Wah puyeng dah gue sumpah. Abis itu udahlah. Waktu itu gue ketemu mantan toksik banget. Nah temen gue udah ke Bali aja, ke Bali. Habis itu ke Bali, gue gak pernah ke Bali men.
Sekalinya nyentuh Bali gak pernah balik. Iya, kan waktu di podcast di Power Cube sama Selos ya. Iya. Ditanya lu ke Bali kenapa, terus lu bilang kabur dari mantan. Iya. Kamu di Bali 2020 ngapain waktu itu? Emang sengeri apa Pak sampai kabur begitu? Ngeri banget tuh. Ya nih ceritain. Ini masih dicariin kagak lu? Udah aman lah ya. Udah ketutup kali sama followers gue sekarang. Siapa tahu ngeliat lu udah begini ya kan makin Agak dicari mau lagi. cewek gue udah cakep banget sekarang. Iya. Lu waktu kabur purely kabur doang apa kepikiran di Bali gue cari kerja lah atau jadi fighter Kabur lah? doang, emang pure kayak kabur aja tuh pas lagi COVID. Jadi tuh gue kayak dulu mau daftar kuliah tuh di Bandung, di Pasundan. Oke, Unpas. Kalau enggak di Brawijaya. Karena temen gue banyak yang di Malang. Brawijaya, iya. Ya. Terus temen gue ngajakin, udah ke Bali aja, ke Bali main skate. Karena emang dulu kan gue atlet longboard kan. Longboard tuh tau gak? Yang Iya, iya, downhill. iya. Gue main downhill sama sahabat gue Albi dulu. Nah tapi gue pindah ke skate karena Bali tuh kan lebih skate kan. Nah main skate. Sebenarnya gue mainnya kagak bagus gitu. Cuman suka aja gitu sama kulturnya segala macem gitu. Sama skate. Main ke Bali skate terus temen gue udahlah kuliah di sini aja gitu. Gue coba nyoba Udayana. Udah keterima tapi gue ngambil swasta. Di Warmadewa. Oke. Iya, Terus waktu di Bali akhirnya kepikiran gue balik lagi lah ke combat sport lagi. Jadi temen gue ini kenal sama Belda. Belda. Iya tahu Belda Brigzando nggak yang IMB yang main api? Oh tahu iya. Itu. Nah Belda ini punya gym di Bali. Oke. Iya Zando. Nah gue dikenalin ke dia di Ubud. Plus Belda tuh bisa karena gue mantan atlet, terus dia juga butuh atlet. Ada gue di sana dah. Gue kayak nggak tahu bahasa Inggris sama sekali Pak. Nggak tahu bahasa Inggris sama sekali. Gue sama Fuad di sana gue tinggal. Fuad. Iya ada sahabat gue di sana. Oke. Fuad Torik. Shout out. Shout out to Fuad. Yoi. Yeay. Udah. Gue di sana kayak ya tidur di matras, susah seneng bareng lah gitu. Kayak start from the scratch gitu. Kayak gue benar-benar kayak ya udah susah seneng bareng. Gue tidur di matras. Latihan dari Ubud ke Canggu itu kan jauh banget men. Lu pernah gak dari Ubud ke Canggu? Gue ke Bali taunya Canggu doang lagi. Ya 1,5 jam bro kalau macet. Terus Belda nih kenal sama yang punya Bali MMA. Oke. Kenal sama yang punya Bali MMA. Belda juga akrab sama Mike. Ya Mike yang ownernya Soma sekarang. Oh oke. Ya Mike Ikele. Shout out Mike. Shout out. Ya. Udah gue dikirim ke sana tuh sama atlet Bali MMA. Buset parah dah. Waktu awal makan Belda ngomong ke Mike, udah nggak apa-apa lepas bilang ke Mike, udah anak-anak gue di sparringnya jangan dikasianin gitu. Wah parah, pulang sampai bengkak Pak. Pulang bengkak. Waktu itu Belda nitip lu kesana karena dia pengen memproyeksikan lu jadi atlet apa nitip aja apa gimana? Emang pengen proyeksi jadi atlet gitu. Emang pengen kayak represent Zando. Waktu itu kan emang minim pertandingan dan gue juga masih amatir juga kan. Oke. Ya latihan, gue latihan di sana. Alhasil kan Mike buat Soma kan. Mike buat Soma. Nah karena Belda akrab sama Mike, jadi gue di Soma tuh baru buka kan. Gue tuh inget banget Soma tuh masih tempat taco men. Taco. Itu restoran Meksiko. Oh, Taco. Iya. Taco. Ya, itu restoran. Itu masih restoran tuh 2021. Nah, gue latihan di sana. Jadi kayak exchange lah, kayak student Pertukaran exchange pelajar, gitu. iya. Kayak gue bantuin kayak hold pads karena kan mereka nggak ada waktu itu masih Trainer. masih minim yang hold pads masih kurang orang. Nah, jadi exchange-nya tuh gue dikasih latihan, dikasih tahu cara PT gimana, cara treat klien gimana, teknik yang bener kayak gimana di situ. Nah itu gue bener-bener digempur banget tuh mental gue di sana men. Karena Wah kacau, itu tuh waktu zamannya gue ya, karena belum banyak bule datang, jadi tuh bule yang di situ tuh, di situ semua kan. Tuh bule pada gede-gede banget tuh. oh powernya Wah gue berat gue tuh 60, 59. lu nge-hold pad mental-mental aja itu. Pas sparring tuh pecah banget Pak.
pecah banget. Gak ada ngukur-ngukur ya orang bule ya? Gak ada yang ngukur. Ya sam bule ada yang ngukur, sam bule ada yang gak ngukur gitu. Tapi di situ gue kayak wah kacau, berdarah-darah lah segala macam. Cuman thank you banget Mike, thank you for you because that like you train my heart now like I'm being like have a good heart, you know, like ya bener. Hikmahnya ya. Diamond made by pressure. Yo, Yeah. terbentuk anjay. Gue bener-bener dilatih banget hati gue tuh di sana tuh. Ya. And then setelah berapa lama represent Zando sampai fight gue yang debut profesional pertama di Thailand. Itu berapa lama latihan terus lu tergerak kayak udah mau ninggalin amatir mau terjun ke pro? Itu gara-gara gue dicurangin tuh. Gue terakhir kalah dicurangin waktu tanding di Tangerang. Oh jadi beres prapon dicurangin terus lu main lagi amatir di Tangerang. Iya. Waktu itu apa tuh seleksi? Itu gue udah banyak tanding. Waktu itu waktu di Soma. Gue tanding gak pernah kalah. Oke. Amatir? Gue selama di Bali tuh gak pernah kalah. Oke. Waktu itu amatir. Tanding di apa namanya di Tangerang kalah di hometown. Padahal gue dominan banget itu unanimous decision itu full 3 round gue. Ya kalah dicurangin ya udah main pro aja main pro gitu. Oke, lu bilang Main fuck pro. lah gue pro Ya, nih. Anjing males lah gue sama amatir gitu. Main pro langsung debut di Patong gue gitu. Shit, di Thailand langsung tuh. Thailand men. Langsung debutnya buset. Itu tuh yang namanya pikiran. Anjing aduh tulang kering gimana ya rasanya Iya. sakit kagak ya. Soalnya teman-teman gue bilang kayak nggak sakit. Gue masih yang namanya tulang kering ya kan ya sakit gitu gue. Ngecek doangnya sakit. Iya, kalau latihannya sakit men. Iya. Gimana waktu berantem ternyata ya pas lagi berantem ya kagak sakit. Adrenalin gitu. mungkin Iya, ya. adrenalin, Beresnya gitu. tuh baru meringis. Iya, wah kacau. Cuman santuy kan Thailand. Debut lu gimana coba ceritanya? Debut gua nih, gua fight kayak 3 ronde, like full benar-benar kayak apa ya, hit banget lah. Kayak full kontak, karena kan gua fightnya sama bule juga kan. Oke. Jadi kayak yang full Iya. full berantem gitu, full berantem dari ronde 1 sampai ronde 3. Gue bocor di sini. Kalau lu lihat ada pitak di sini gue bocor. Oh. Iya. Iya. Nah itu gue full fight di sana kayak benar-benar hard fight, tough. Dia kalau nggak salah fight pro tuh udah 3 kali. Oke. Iya, soalnya kan kalau bule tuh yang kayak datang tuh emang benar-benar mau menang gitu. Iya. Gitu. Beda sama yang show yang kalau ada yang Thailand kan ada Ya yang orang-orang hampir- lokal yang ya cari duit Iya, aja gitu. Sampai yang hampir kayak seminggu 2 kali 3 kali tanding gitu. Karena emang pengen buat show aja. Sebenarnya fight di Thailand tuh bisa fight setiap hari, gengs. Kalau misalkan badan lu kuat gitu. Tiap hari. Beneran, Pak. Emang tuh setiap hari tuh Ada aja tuh ada fight. ada. Emang sampai tuh mereka tuh nyari fighter buat show. Karena emang tiketnya mahal, bro. Hiburan orang sekitar juga kali ya? Ada show Iya, fight kayak gitu? Tiketnya mahal, men. 1.500 baht. Lu waktu di Raja Damnen nonton berapa tiket? Sama lah. 800.000, 1.600 berarti. Iya kan? Iya. Tiketnya mahal, men. Tiketnya mahal banget. Makanya ya fight tuh setiap hari. Gitu. Oh iya. Itu gue dapet 2 juta kalau gak salah. Di Shit. paketnya. 2 juta, men. 2 juta. Perasaan lu pas pertama kali beres debut pro. Pertama pasti lu ngerasa beda banget kan sama amatir. Iya. Lu gimana perasaannya? Secara duit, mental, everything? Kalau mental sih gue udah emang kebentuk kali ya waktu zaman di Soma gitu. Gue udah kebentuk lah kayak udah kagak mau nyerah. Itu gue bener-bener kayak pertama kali itu yang namanya panik tuh kayak lu nggak ngerasa kalau lu mukul nahan napas gitu. Kayak lu berasa dicemplungin air dah gue. Itu di ronde 3 tuh kayak berasa dilelepin air nggak bisa napas gitu. Cuman ya gitu lagi karena balik lagi karena mental gue udah kebentuk. Udah, jadi urusan udah hard lah ya gitu. Set gue latihan capek banget men. Masa datang cuma buat kalah. iya. Ya kali. Koks. Ya Iya. kali. 2 bulan udah buang uang segala macam. Gak ada. Bicara tentang fight pro lu nih. Ada yang gue lihat lu fight. Itu fight keberapa tuh? Yang lu kena flying knee. Terus lu knockdown. Itu fight gue keempat. Di Thailand juga tuh. Di Patong juga.
Dipatung. Gue fight berat tuh kan. Ya, emang orangnya sering fight di sana. Tapi emang bagus. Itu tuh temennya pelatih gue. Top Noy. Pelatih gue tuh bukan temen ya. Kayak mereka saling tahu gitu. Oke. Emang ini orang kuat. Emang pada dulu basicnya tuh emang dia active fighter yang bener-bener kuat banget gitu. Dan dia juga masih aktif juga. Dan dia trainer. Oke. Ya, jadi gue berantem sama trainer tuh. Iya. Berantem sama pelatih ya, gitu. gue berantem sama trainer. Itu rekor gue baru 3. Iya, dia 3 udah kalau nggak salah. udah puluhan kali. Makanya gue bilang waktu di interview. Ya gue gak peduli sama apa namanya rekor gitu ya. Maksudnya karena emang gue udah pernah fight sama yang rekornya banyak juga gitu. Jadi urusan rekor ya emang rekor menentukan experience. Tapi balik lagi seberapa mau sih lu buat menang gitu. Oke. Iya. Gue fight kena flying nih bro. Pull. Hilang. Itu pertama kali lu ngerasain blackout, knockdown begitu? Iya. Gue pertama kali. Gue jadi sebelum fight tuh gue udah ada feeling. Udah ada feeling? Udah Karena ada feeling. Kayak gue udah bisa ngerasain kayak sebelum dipanggil gue udah bisa ngerasain kayak anjing nih kayak gue kena knockdown deh. karena lu ngeliat kaliber lawan lu atau? Kagak, gue udah ada kayak gue punya feeling sendiri gitu. Shit. Kayak gue anjing gue kena knockdown nih. Pas flying nih. Dek left nya masuk ke sini gue knockdown itu gelap kayak lu tidur. Benar-benar berasa lu tidur. Tapi gue bangun laginya tuh pas pala belakang gue kebentur matras. Iya. Duh, anjing gue knockdown langsung berdiri gitu. Langsung gue berdiri udah kayak oke. Oh ini rasanya knockdown ya. Itu gue survive ngeblok. Pas clinching. Lu cangkul tuh. Iya gue dapet momen pas kena di sini. Shit. Duk dia puter palanya langsung tidur. Damn, Itu gue comeback juga tuh ya. kaget pak. Gue juga kayak anjing gue bisa ya. Itu jurus kepepet tuh. Oh itu jurus kepepet yang kemarin dibahas tuh. Sumpah Jurus kepepet. kalau bahasa kerennya tuh flow state guys. Yoi, flow state. Anjir, udah in the zone lah ya. Iya. Udah in the zone. Bahasa kerennya. Aja. Tapi Badi, fight lu yang bikin gua jatuh cinta. Anjay jatuh cinta. Itu Anjay, aja lu ganteng. waktu lu fight lawan Tovan. Iya. 57 kg terbaik amatir lah. Salah duanya lah rivalnya Jackson waktu itu di amatir. Itu sebelum fight. Lu tahu maksudnya track record seorang Tovan? Sebenarnya tuh fightnya tuh gue sama Malaysia. Oh dia replacement. Lu replacement apa dia replacement? Kita fight di event yang sama. Oke. Gue fight sama Malaysia, dia fight sama Malaysia. Oh bahkan di satu kartu yang sama tuh. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi ada salah satu lah. Sebutannya apa sih? Apa promotor? Kayak apa namanya? Bukan sih. Salah satu orang nggak suka. Dia mau pakai itunya dia gitu. Nah akhirnya dia lapor ke imigrasi. Oh iya. Terus pendatang dipersulit. Iya dipersulit. Alhasil di pull out dah pendatang. Kan harusnya fight eventnya tuh 12 orang kalau nggak salah 12 fight. Jadi kayak cuman 6 apa 7 gitu. Nah pas gue kelas gue sama Topan 57. Fightnya sama kelasnya. 57 gue tuh tahu gue fight sama Topan tuh pas gue datang. Damn, on the spot mau banget tuh. Iya. Bro, like your opponent, we cannot like fight with your opponent because like it's something happen like that. And then, do you wanna fight with Tovan? Ya mau gimana? Gue udah latihan keras ya udahlah gitu. Yeah. Terus Tovan ngobrol sama Donting, mungkin sama manajernya lah, gue nggak tahu. Ya oke, ACC gitu. Ya udah. Oh dua-dua saling mau gas. ACC. Ya. Makanya kan gue main event mendadak gitu di situ. Oh. Harusnya gue bukan fight di main event. Bukan fight di main event tapi di main card. Ya tapi gue jadi main event mendadak waktu itu. Tapi itu keren banget Pak. Maksudnya ya mungkin scene di Indonesia lebih aktif di amatir ya. Jadi kita taunya bintang-bintang amatir ya. Iya benar. Terus ketika kita tahu seorang Tovan gitu terus lawan siapa nih Bari Sambas. Iya. Terus lu dominate kayak gitu. Gue juga kaget juga gitu lawan Topan karena gue harusnya kan sempet fight di orang tuh pengen lihat gue fight sama Topan waktu itu. Waktu gue sempet bawa Cirebon waktu itu. Oh bahkan di amatir pun udah kayak di Cirebon dream match-nya gitu. Enggak, gue nggak pernah lawan Topan waktu itu di Cirebon ada BK buat BK Pon kalau nggak salah. Iya gue fight BK Pon.
Topan tuh sama kelas sama gue. Waktu itu kalau gue main amatir tuh gue 61. Kalau Oke. waktu gue udah aktif di Bali gue main di 61. Nah tapi Topan kan karena tuan rumah jadi udah punya gold ticket buat ke PON. Iya. Jadi dia gak usah tanding. Tapi orang-orang tuh pengen gue fight sama Topan gitu. Even Fahri pun kayak setiap latihan kayak lu kayak kalau fight lawan Topan seru deh. Jadi kalau sama-sama jodoh- dari Jabar ya, Fahri? Kalau jodoh mah ya udah cuek, cuman kayaknya enggak deh gitu. Terus ya udah tiba-tiba fight gitu kayak wah gokil sih. Pecah sih gua waktu lawan Topan tuh pecah. Dan bisa dibilang salah satu fight yang ngebuat orang ngelihat lu dan bikin lu ditarik juga ke Bion. Iya. Ditawarin juga ke Bion. Iya, itu gara-gara temen gue yang edit tuh. Shout out to Albi. Oh dari yang Jackson dulu ngomong. Men, sumpah, gue tuh udah dibilangin sama temen gue, main TikTok, main TikTok. Gue gak mau. Karena gue emang fokusnya latihan. Oke. Emang gue fokusnya latihan, gue juga gak ngerti main TikTok tuh kayak gimana. Iya. Abis sekarang aja live aja gue masih bingung. Sumpah. Lo harus join sama Ronald tuh sekarang udah ketagihan live tuh. Sumpah, Hari Sofian. Gak tahu ya, maksudnya kayak gue lebih into present gitu daripada kayak ke sosial Online media gitu gitu. ya. Akhirnya temen gue yang editin segala macam lah, ya udah nggak apa-apa. Viral. Bam, viral gitu. Pas banget. Tapi pengalaman gue waktu lawan Topan tuh emang pecah banget sih. Salah Pecah. satu Wah, susah men. Dia tuh kayak tipikalnya sama kayak gue. Counter fighter, kayak Femur kayak iya, gitu. Femur. Femur, teknik gitu. Gue lawan dia pecah sih. Emang bener-bener adu otak gue. Dan setelah fight itu kan viral. Akhirnya gue jadi lihat lah fight lu yang lain. Gue bilang, Los ini. Terus Celsius bilang, iya Badi udah masuk radar gue gini. Terus gue lihat fight lu tuh. Yang tadi lu bilang. Flow state. Banyak fighter kalau di atas ring tuh senyum. Tapi gak banyak fighter yang apa ya. Lu nonton pun paham gitu nih fighter enjoy banget nih fight. Iya. Itu gaya fight lu dari dulu kayak gitu apa di tengah jalan karir lu nge-crack cara buat enjoy the fight? Wah itu perjalanannya panjang sih. Gue orangnya overthinking banget kan. Oke. Kayak gimana. Tapi semakin gue fight di amatir kayak semakin lu overthinking semakin gak jalan game plan lu gitu. Jadi gimana ya, apa yang lu latih sekarang itu tuh kalau lu overthinking itu bakal jadi useless gitu. Kayak lu tuh gak keluar, lu lupa napas segala macam, teknik lu gak keluar kayak gitu. Jadi gue belajar menerima aja sih. Waktu itu pas gue latihan, gue kan mainnya kayak gaya amatir ya, in out gitu. Iya. Si Mike ngomel pelatih gue, lu kalau mainnya kabur-kaburan mendingan gak usah jadi fighter kalau takut kena pukul. Oh. Soalnya jujur pribadi, kelemahan orang tuh kebuka waktu saat dia nyerang. Oke. Contoh waktu kemarin gue lawan Jai mukul, kakinya kan otomatis kebuka. Gitu. Jadi kayak fair trade lah gitu. Jadi kayak kelemahan orang kebuka tuh pas dia lagi nyerang. Kalau lagi steady kayak gini mah susah masuknya. Ya, makanya pas banget gue liat fighter Thailand tuh ya mereka mainnya flow state gitu kayak mau gimana lagi gitu kayak ya udah yang ada di situ cara ngambilnya cepat gimana. Jadi kalau soal game plan fighter luar negeri pun juga sama kayak UFC kayak gitu. Mereka mainnya ya sesuai yang di present aja gitu. Iya. Improve-nya lebih banyak ya. Improve-nya lebih banyak gitu. Jadi gak segampang kayak baca buku gitu ya kan. Gak teori by the book. Gak ada gitu. Iya. Lu nge-crack flow state itu sejak debut pro lu kah apa di tengah jalan? Di debut pro pun juga gue masih belajar. Oh masih Sampai belajar. sekarang pun juga gue kayak masih belajar. Tapi gue udah mulai yakin kayak untuk menerima kayak gue kena pukul, gue bakal kena hit, ada kemungkinan gue juga bakal mati waktu fight gitu. Untuk menerima itu tuh pas gue tanding di pas gue kena knockdown. Oh. Ya kayak yaudah gitu mau gimana lagi gitu ya namanya juga fight gitu. Namanya bacaan kecelakaan kan gak ada yang tahu gitu. Betul. Kun fayakun lah ibarat mah gitu. Kayak, makanya namanya ring sakral ya. Iya maksudnya kayak kalau yaudah kalau emang udah wayanya meninggoy gitu. Iya. Udah sepasrah itu ya. Bener-bener begitu. Maksudnya kayak gue emang kayak udah ready buat apapun gitu. Jadi kayak gue tuh
tujuan gue fight tuh gue pengen tahu sih seberapa jauh gue achievement gue selama gue hidup gitu. Jadi setiap gue fight, kalau seandainya gue mati waktu keadaan fight pun gue nggak pernah nyesel karena gue lakuin apa yang gue suka. Anjay. Sumpah demi Tuhan kayak Die doing what he enjoy ya. iya, amin kayak ya udah lah kayak mau gimana lagi, namanya juga hidup. At least lu lakuin apa yang lu suka lah gitu. Dan gue ngelakuin apa yang gue suka. Jadi kalau misalnya gue udah kayaknya nggak ada ya udah nggak ada gitu. Mau lawan apa lagi gitu. Ya, gue lebih bisa kontrol di present aja. Jadi kayak pelatih gue selalu ngomong kayak past it's like memory and then you can learn. Present it's like the way how you act, and then future it's like what's name is mystery. You cannot like control your future. Ya, jadi kontrol yang ada saat ini aja. Better you control in the present. Be present, Yeah. be present. Goks. Badi, bicara tentang enjoy nih, pasti kan dengan naiknya Kombat Sport sekarang banyak juga anak-anak yang nontonin lu fight, pengen juga compete. Lu ada tips nggak buat mereka-mereka nih yang mau fight pasti ada overthinkingnya, nervousnya. Tips lu menghadapi itu semua. Oke. Buat gua sih tipsnya ya. Jadi lu lebih kayak terima aja apapun yang terjadi, tapi lu harus punya jiwa lu nggak mau kalah gitu. Oke, jiwa itunya harus tetap ada ya, kompetitifnya. Yang paling susah tuh diri sendiri, men. Seberapa banyak orang meragukan lu, kalau lu nggak ngeraguin diri lu sendiri, lu masih bisa keluar jadi pemenang, men. Contohnya Aboy. Betul. Real sendiri. Underdog Pak itu. Real Sahabat underdog. gue sendiri Aboy, ya kan? Iya. I mean, seberapa orang muji lu, tapi kalau lu ngeraguin diri lu sendiri, lu bisa kalah. Jadi itu yang paling krusial tuh diri lu sendiri sih. Oke. Iya. Soalnya cuman lu doang yang bisa ngontrol diri lu sendiri. Orang lain nggak bisa ngontrol. Betul. Jadi kayak Shit. jadi lebih diri sendiri aja gitu. Goks. Jurus yakin, men. Jurus yakin. Jurus yakin. Iya, yakin agak kepepet, bener. Badi, waktu kan setelah fight lu lawan Tovan, akhirnya banyak yang ngeliat, terus lu dilirik sama Bion. Tapi sebelum itu lu ada kepikiran nggak pengen main di Bion? Ya gue sempet excited banget kayak gue kapan ya main di Bion ya, kapan. Celos kelamaan lu manggil gue. Lama banget. Emang lu ngeliriknya dari fight yang Bion keberapa? Lu kayak, ih boleh nih. Gue pengen banget main Bion tuh yang waktu Dana habis fight tuh. Oh, Madness Iya, lawan Mitra. Madness, ya. Gue pengen Bion keren banget ya, gue pengen main kayak. Gue gak masuk radar lagi. Udah lah. Tapi debut langsung di showbiz, langsung timnas. Yoi. Terus perasaan lu waktu pertama kali diajak main Bion gitu, diajak Bion 6. Excited sih, gue excited banget. Tapi sebelumnya di Bion, sebelum Bion, itu gue harusnya main di Raja Damnan dulu. Hidung gue patah waktu sparring. Oh iya yang lu posting itu ya? 2 minggu sebelum pertandingan hidung gue patah. Jadi sebelumnya tuh hidung gue udah patah yang gara-gara flying knee. Nah pas gue sparring tuh gue nangkep kaki. Nah partner, kita sparring tuh benar-benar pelan. Cuman emang pas aja momennya. Gue ngeblok gini. Masuk pukulannya ke sini. Oh tembus. Jadi, truk gitu. Patahnya benar-benar begini. Ih. Ya, Akhirnya pull out. Iya operasi pull out. Gue percaya sama God's plan. Akhirnya dapet Bion kan. Rezeki emang gak kemana. Iya. Amin bener ya. Jurus cuek aja. Rezeki emang gak kemana. Semua udah ada jatahnya. Cuman ya lu usaha juga gitu. Real. Iya. Usaha juga. Nah ketika lu dikasih tahu lu bakal main di Bion, terus lu bakal ngelawan fighter dari Malaysia, Jai GMT. Perasaan lu gimana? Lu sempet searching gak, lu pelajari nih orang gimana? Si Arsi kan kontak gue ya. Bat nih lawan lu gitu. Inilah beberapa lawan lu kayak yang kemungkinan. Cuman habis itu gue tunggu baru udah si Jai sign kontrak kan. Ini lawan lu gini. Gue lihat oh ya dia kayak gini mainnya orang. Ya udah gitu. Gue cuma lihat aja gitu. Kayak gue gak overthinking. Oh rekornya segini segala macam gitu. Enggak. Gue gak terlalu overthinking itu. Karena balik lagi yang gue pikir, yang gue bilang kan kayak kita juga nggak bisa ngontrol nanti diri gitu kan. Jadi kayak
ya fokus sama diri gue sendiri. Emang karena kan gue latihan terus kan. Gue sehari latihan bisa 5 jam pak. Daily life lu gimana sih Pak kalau lagi di Bali? Wah daily life gue tuh gue tidur jam 10.30. Disiplin tuh ya. Bangun jam 6. Latihan jam 7. Habis itu kalau misalnya gue off cam tuh latihan gue banyak. Kalau off cam memang sengaja. Karena kan masih makan banyak gitu. Selesai jam 8 kadang gue masuk boxing class. Pet boxing. Oke. Jam 8 sampai jam 9. Habis itu makan sedikit, habis itu gue latihan jam 10.30 sampai jam 12. PT boxing sama Om Marco di Daily Gym. Ya, jam 12 pulang makan, istirahat, habis itu lanjut lagi jam 5 sampai jam 7.30 gue latihan Muay Thai. Damn, itu real atlet tuh ya. Kalau bicara orang dibilang kerja kantoran, mereka ngantor, kalau lu full tuh, full day latihan. Ya, gue dibilang jadi fighter tuh capek men. Sama kerjanya kayak kuli, cuman bedanya kuli keren aja udah. Iya. Tapi mah sakit bro, sakit lah. Gue bangun udah kayak Deadpool habis jatuh yang dari itu yang dilempar tuh yang ke mobil udah begitu, sumpah. Berarti kalau dibilang fighter tuh latihan bukan pas mau fight aja ya, hari-hari pun latihan terus mereka. Iya, kalau mana buat teman-teman gue, mohon maaf geng, kalau lu lagi pada ke Bali ini kayak ngajakin gue main gue nggak bisa. Gue latihan men, kerja. Gue di Bali tuh kerja, bukan main, bukan holiday gitu. Iya bener. Latihan tuh kerja ya mindsetnya. Iya. Kalau udah fighter ya ini pekerjaan dia gitu. Iya. Diteleponin gue kalau nggak datang tuh diteleponin gue, bener. Sombong lu Badi lu, gue lagi di Bali Sama nih. pelatih gue sempat ketiduran, diteleponin gue. Where are you? Buset kacau dah, bener ini mah beda gitu. Karena emang kan ruang lingkupnya dari cara sudut pandang tuh udah beda kan gitu. Jadi kayak lu harus benar-benar kayak disiplin lah. Nah menuju fight tuh di Instagram tuh lu nunjukin wake up journey lu. Lu berat jalan berapa sih? 69, 68. 69, beda 11 kilo berarti ya sama fight lu. Itu gimana sih Pak? Maksudnya sainsnya? Jadi itu gue juga masih belajar juga. Waktu itu gue tahu cara WK tuh UFCPI. Oke. Datang ke Bali MMA. Oh seminar gitu. Seminar. Ya, gue bener-bener gue pelajarin tuh WK kayak gini ya. Jadi buat WK tuh ada protokol dah. Jadi kalau misalkan di 57 tuh sebenarnya berat amannya untuk on cam ya. Berat aman on camnya tuh di 65,6. Oke. Ya, 65. Tapi kalau buat off cam ya bisa ke 68, 69 masih oke. Soalnya kan off cam makan masih kotor, galin gitu. Berat galinnya tuh 69, 68. Nah, harus leannya tuh kayak 65 lah, 65,6. Nah, dari situ lebih fokus ke karbo. Jadi kalau latihan kan on cam kan pasti latihan berat. Iya, butuh tenaga. Karbo banyak, moderate protein sama sedikit vegetable gitu. Moderate protein tuh kayak gimana tuh? Jadi itu ada slow protein tuh kalau yang dicernanya lambat. Moderate protein tuh yang kayak yang dicernanya cepat. Pokoknya moderate protein tuh kayak daging putih. Oh oke. Ikan, ayam gitu. Cuman jangan pakai sambal juga loh kalau sebelum latihan gitu. Iya, sama kalau lo makan daging sapi kayak steak kayak gitu, bagusnya itu malam. Karena Slow digest dia. Oh. Makanya kalau setiap lo makan steak kadang paginya tuh lebih seger gitu. Iya. Karena pas tidur udah di digest. Iya, udah di digest. Jadi tidur tuh buang kalori juga, gengs. Jadi gitu. Oh. Karena organ kan kerja. Iya. Buang kalori juga. Jadi kalau pagi-pagi tuh gue biasanya lebih memprioritaskan karbo tinggi. Kayak misalnya gue makan Wheat Bix. Oh, gandum. Iya, Wheat Bix. Pokoknya kalau nggak tahu Wheat Bix, oke, oatmeal lah lebih gampang ya. Oatmeal dicampur susu protein, habis itu diaduk pakai air panas, habis itu dikasih madu dikit. Itu daily lu kayak gitu kah atau pas camp aja, pas on camp? Daily pas on camp. Oh, pas on camp. Kayak 8 minggu sebelum pertandingan gue kayak gitu. Cuma kalau pas off camp gue makan apa baik gue. Bebas makan. tuh ya. Wah kacau gue. Iya. Tapi pas udah masuk on camp disiplin. Harus disiplin. Soalnya kalau nggak disiplin nggak bakal dapet berat gue. Nah pagi lu
makan tadi. Iya, Terus abis itu latihan selesai, gue makan nasi sedikit. Jadi tuh gue lebih makan porsinya sering daripada porsi kayak cukup tapi sering daripada porsi gede. Gede tapi iya gitu. Gue lebih makan kayak gitu. Nah di intra workout tuh kayak minuman gue selama latihan, gue pakai Oralit. Oralit buat Iya, Oralit. Berak? Itu tuh elektrolit. oh Itu balikin cairan. Kan itu kan buat balikin cairan. oke. Iya, gue pakai Oralit kayak 1,5 liter atau gue pakai 3 saset. Habis itu gue campur madu. Jadi selama latihan lu tuh minum masih dapat karbo. Jadi nggak crash lah gitu. Iya. Iya. Terus tuh makan sebentar. Jeda sejam setengah atau 2 jam latihan lagi. Gitu. Habis itu siang makan agak banyak karbonya buat review lagi buat sore. Proteinnya cukup kayak ayam kayak gitu, ayam ikan. Gue lebih seneng ikan sih daripada ayam karena bener-bener gampang di digest. Oke. Habis itu sorenya gue kayak makan sedikit gitu, kayak makan snack. Iya. Ya, kayak Snacknya snack pun apa aja gitu. Maksudnya bebas? Kayak buah lah paling gampang. Oke. Ya. Buah tuh kan karbo alaminya tinggi kan. Iya. Jadi karbo itu tuh yang berbau manis guys. Karbo buah itu karbo, gandum kayak nasi segala macam itu karbo gitu. Jadi kalau Nasi, motong iya. karbo tapi lu masih minum es teh manis itu namanya Sama lu gak aja. motong karbo gitu. Iya, sama aja. Iya. Nah terus lu itu makan spike pas di on cam selama 8 minggu tuh sama terus kayak gitu? Iya. Sampai hamin seminggu mau weigh in? Iya, sampai Hamin 8. Pokoknya protokolnya tuh kalau misalnya berat lu gede banget, itu tuh 10 hari maksimal. Kalau 10 hari 8 hari maksimal. Itu harus di 8 hari sebelum itu lu harus di 10% berat badan lu. 10% berat badan. 10% dari berat badan tanding. Oke, misalkan lu fight di 57. Misalnya gue fight 57. 10% dari 57 tuh 5,7. 57 ditambah 5,7 itu 62. Iya, 62. Iya, 62,7. Iya. Berat gue tuh Harus di situ harus dulu. di situ. 8 hari sebelum. Oke. 8 hari sebelum tuh harus di situ. Makanya dietnya tuh targetnya sampai 62,7. Oh. Ya, target sampai 62,7. Harus di situ. Habis itu gue nggak makan karbo. Gak makan karbo. Karena gantinya? Gantinya pakai salad sama lemak sama ini protein. Tapi kita gak lemes tuh. Selama 8 hari gak makan Of course karbo. lemes. Oh lemes. Jadi tenaganya kurang. Ya of course lemes. Cuman ya masih bisa lah gitu. Berarti di 8 hari itu pun kita gak latihan yang keras apa gimana ya? Nggak, lu di fight week nggak latihan keras. Latihan lebih ke teknik. Gue di fight week tuh latihan sehari cuma 2 kali. Itu pun juga kayak cuman 40 menit satu sesi. Atau 30 menit. Cuman pet 5 round udah selesai. Ya di fight week tuh gue kayak gitu. Jadi itu karbo tuh 1 gram karbo guys. Itu ngikat air 3 gram. Jadi kalau lu makan contoh nasi padang pakai es teh itu kan udah 100 gram karbo nih ya. Itu ngikat air 300 gram yang di timbangan lu. Damn, gede tuh. Gede kan? Iya. Ya jadi fokusnya ke lemak. Nah 4 hari terakhir cuman lemak sama protein. Jadi lemak itu sebenarnya nggak jahat guys. Lemak itu. Lemaknya apa nih? Tetelan kah apa? Kayak lu kalau steak kan ada lemaknya tuh. Oh aman tuh. Aman. Oh oke. Sayap ayam. Iya, wings. Iya sayap ayam. Nah itu alpukat, olive oil, kayak gitu. Lemak tuh aman geng. Lemak tuh sumber energi. Jadi kalau numpuk di badan lu, berarti energinya nggak lu pakai. Oh oke. Lemak tuh sumber energi. Lemak itu sumber energi. Nah, cuman lemak sama protein. Nah lemak sama protein itu tuh kayak cuman sehari. Habis itu lu udah mulai gak boleh makan yang namanya garam. Karena ngikat air. Oh oke. Jadi lu gak makan veggie itu pas hari keempat. Lemak sama lemak sama protein. Itu tuh buat ngilangin isi perut lu. Yang di dalam isi perut lu. Buat dikosongin. Karena
fiber sayur-sayuran itu tuh kayak kompos. Oh, Dia, ngepadetin. dia nge-stuck di sini. Iya, iya. Kalau ada makan masuk ke apa namanya jadi ngembang, kayak apa namanya pupuk dikasih air ngembang. Habis itu buat bikin lu Iya. pup. Nah, setiap makanan yang masuk ke badan lu 3 hari baru keluar jadi lo. Makanya kan 4 hari sebelum kan? Iya, 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 iya. Oh shit, ada sainsnya ya. Iya, Iya, jadi iya. gitu. 4 hari sebelum, jadi Hamin 1 sebelum penimbangan tuh udah kemungkinan bersih. Tapi metode lu di makanan aja kah apa pas mau wake up lu ada saunanya atau Of course ada, jadi pas 3 hari gue nih ya, latihan terakhir gue tuh di 2 hari, enggak, 3 hari sebelum penimbangan. Latihan terakhir tuh di hari Selasa. Oke, Rabu ke Jakarta, itu gue gak latihan. udah ngelatin lagi tuh sampai Iya, fight day. kayak normal aja, kayak shadow box bentar paling gitu. Habis itu biasain sauna. Sauna pun juga gue gak lari, cuma duduk di sauna. Nah itu ada fase water loading juga. Nah, gimana tuh? Jadi water loading tuh ngebiasain badan lu masuk air. Jadi tuh badan lu kayak dimanipulasi gitu. Iya, dibohongin gitu ya. Iya kayak dibohongin. Nah water loading itu kayak adalah protokolnya kayak yang gue lihat di Instagram kayak 100 gram per kilo gitu. Tapi gue ambil gampangnya dari pelatih gue 7, 2. 7 liter gitu. Ya 7 liter. Sehari. 2 hari tuh di Hamin 1. Amin 1, 2. Dicicil-cicil Ya gitu. cicil-cicil ya gitu. Oke. Ya jadi kayak water loading tuh ngebiasain badan lu masuk air, otomatis badan lu keringetan. Keringetan. Nah pada saat hari H lu gak minum air, badan lu masih keringetan. Oh iya. Makanya buat orang-orang yang kalau diet gak minum air salah. Susah kan ngeluarin keringetnya. Iya. Gitu. Karena badan tuh adaptasi. Oh oke. Iya, adaptasi gitu. Iya. Bener-bener ada yang karena dipikirnya air nih bikin nambah berat badan banyak ya kan. Terus dianya latihan-latihan kok gak keluar lagi. Iya, Ternyata justru harus dipancing itu tadi tuh. Harus dipancing ya. Jadi tuh sebenarnya air tuh nggak ada kalorinya. Oke. Jadi yang gue buang selama pokoknya protokolnya tuh 5% isi perut segala macam, gak makan karbo segala macam, 5%-nya water cut. Yang paling aman 5% tuh water cut tuh 5% dari badan lu. Which mean kalau misalkan gue di 57 itu 5%-nya tuh 2,5. Iya 2,35 Di lah. 57 59,7 59,5 Iya. itu 2,5 kilo atau di 60 itu masih sedikit, masih aman gitu. Nah 5% dari berat badan tuh itu full air gitu. Nah setelah lu timbang 57 dapat, lu refuelnya pas fight sampai berapa kilo pak? Gue pas tanding hari H tuh 64,5. Shit naik 8 kilo. 8 kilo. Iya kan gue nimbang 56,6. Naik 64,5 7,9 kilo. Lu makan apaan pak dalam sehari? Kacau kan, pada kaget kan lo ya. Itu ada ilmunya lagi apa bebas aja lu makan apaan? Itu sebenarnya ada ilmunya gengs. Jadi kalau misalkan lu nggak refuel bagus, lu bakal cepet KO. Cepet KO. Lu pernah nggak lagi naik motor nih panas banget, overheat pala lu, terus lu puyeng. Iya. Lu bayangin kalau Kunang-kunang dipukul, tek tidur lah lu kalau lagi keadaan kayak gitu. Itu Ya, karena otomatis panas kan. Kalau lu di sauna panas, di hotbed juga panas. Iya, Itu iya. kayak dehidrasi gitu. Makanya refuelnya harus bagus. Nah refuelnya tuh ada metodenya juga. 1 jam pertama itu tuh gua minum Pedialet. Pedialet Elektrolit Elektrolit ya. juga kan Namanya itu? Pedialet. Pokoknya lu searching dah Pedialet gitu. 500 mili. Itu minumnya jangan glok gitu enggak. 1 jam itu baru habis. 1 jam. Dicicil juga berarti? Cicil. Oh biar gak kaget kali ya Biar badan gak ya? kaget. Nah pada intinya gue jelasin biar kalian ngerti juga ya. Lebih fokus ke karbo. Bukan fokus ke protein. Seandainya kalian makan protein, harus easy digest protein. Ya which mean yang daging putih.
Ikan. gitu, yang gampang diterima. Heeh. Tapi jangan makan nasi padang juga gitu, jangan makan Karbo- opor nasi, ayam nasi gitu. padang dah. Jangan, Iya, gitu. iya. Jangan ya pokoknya gitu. Gue 1 jam minum Pedialyte. Habis itu gue ada buat lagi elektrolit, itu gue campur 4 di 1,5 botol liter. Elektrolit yang Oralit itu gue masukin 4 saset, gue campur madu, gue campur sedikit sejumput pink salt, garam pink. Untuk Biar ngikat air. oh oke. Iya, jadi dapat karbo, dapat ngikat air. Nah, makannya pun itu nggak bisa langsung berat. Dicicil lagi. Makannya tuh gue makan ini rice cake, lu tau rice cake? Iya nggak? iya rice cake. Kalau bahasa Indonesia mah rengginang. Cuma jangan makan rengginang, rengginang banyak fatnya. Beda. Oh, iya, Kalau beda. rengginang kan digoreng. Iya, iya, Rice iya. cake enggak, rice cake dicampur ditaruh pisang, dicampur madu. Itu setelah jeda berapa tuh? Setelah 1 jam itu juga makannya pelan-pelan. Kayak gue Oke. makan cuma 2 rice cake. Udah relax dulu, minum, nyantai, minum. Abis itu lapar lagi, gue makan lagi. Nah, abis itu setelah 2 jam, 3 jam, baru gue biasanya buat kayak overnight oat gitu dia. Oke, lu udah siapin Overnight dari oat, kemarin. ya, kayak itu kan karbo semua tuh, banyak karbo. Nah, overnight oat tuh biasanya gue taruh susu coklat sama oatmeal sama pisang sama madu. Celebrationnya di mana? Lu nggak ada makan? Habis wake up nih. Abis fight. Oh, habis fight. Selebrasi itu abis fight guys. Oh, salah tuh berarti yang Salah. beresin lah. Rayain nih. Cuman Makan kalau lu enak nih. pada kayak cuman motong berat 2 kilo doang mah ya nggak apa-apa menurut gua. Kalau gua kan emang ini Lumayan drastis. ekstrim lah ya. Ya drastis gitu. Nah setelah 4 jam baru gua makan nasi. Oke. Biasanya gua makan nasi itu gua makannya nasi Hainan. Itu clean. Karena Chicken rice Hainan Iya, kan. iya. Ya jadi nasi sama light protein gua makan. Jadi proteinnya tuh sebenarnya nggak butuh banyak guys. Yang butuh banyak tuh karbo. Target karbo kalau bisa nyampe 600 gram karbo dalam waktu 1 hari. iya. Ya. Berarti setelah kita udah in itu bisnis belum selesai tuh. Belum bisa celebration tuh. Sampai hari H pun gue juga masih harus makan yang clean juga. Oh, oke. Iya. Baru beres tanding deh, baru Iya, soalnya urusan kan, selesai. apa yang namanya badan kan butuh adaptasi ya. Iya. Badan butuh adaptasi, kita juga harus makan sesuai apa yang kita makan pada sebelum itu. Iya. Nggak bisa loh habis kayak contoh deh paling gampang. Kenapa bule nggak kuat makan pedes? Karena badannya nggak adaptasi. Oh, nggak dibiasain juga ya. Iya kalau kita udah diadaptasi Iya, udah gitu. Sebenarnya butuh adaptasi aja gitu. Oh, oke. Ya, jadi kayak sebelum fight, pokoknya kalau misalnya lu langsung makan berat, Kaget juga kali ya. kaget, bloated, kembung, Begah, iya. begah, sama mencret. Oh, mencret, iya. Iya, itu. Biasa clean, biasa begini Iya, begitu. makannya clean dulu aja guys, makan clean dulu. Jangan makan daging merah, jangan makan sayur. Karbo, pokoknya karbo harus diprioritaskan sama light protein. Damn, ilmu tuh guys ya. Iya. Nah, akhirnya tuh tiba hari H fight. Heeh. Lu entrance dan sekarang udah dijadiin video-video TikTok sama orang-orang. Wah kacau, wah Goks, thank goks. you buat netizen, gokil. Body Sambas Holik, Body Sambas Holik. Wah, Udah ada kacau. namanya tuh ya, Body Sambas Parah, Holik. Parah. Itu pertama kali gue denger tuh gue pikir yang Many men wish dead upon me. Emang lagu itu Oh terus di remix. sebenarnya kalau nggak salah itu lagu aslinya yang lagu bluesnya, cuman Oke. di remake sama 50 Cent. Kayaknya gitu. Oh justru 50 Cent yang remix terus ini aslinya. Iya, kayak That's Not Like Us. Itu tuh ada lagu aslinya. Oh Intronya. yang Kendrick. Iya, Oh ada lagu aslinya. iya. Itu lu milih sendiri? Gue nanya sama sahabat teman dekat gue, Bas. Dia residen DJ di Bali. Shout out to Bas. Yoi. Iya, gue nanya sama dia, kakak ada nggak lagu yang nggak copyright gitu? Iya. Dia ngirim playlist banyak banget. Nah itu gue dengerin satu-satu. Dapet satu yang survival kan.
episode survival ya oke. Gue suka emang kayak karena emang gue suka kayak Iya. ini gue banget gitu. Ngedengernya ini body sambas banget Iya nih. maksudnya kayak gue ngerasain ini, gue ngerasain kayak ini gue banget. Bukan karena emang gue pengen keren, enggak. Karena emang gue suka aja. Sebenarnya kalau orang nggak suka juga gue nggak masalah. Yang penting gue suka gitu. Shit. Gue nggak peduli kayak orang nggak suka apa nggak suka gitu. Gue cuman pengen represent ini loh gue gitu. Iya. Tapi Pak, jujur ya, lu sebelum fight tuh gak ada podcast, gak ada interview sendiri. Tapi lu lihat Minumnya. aman Pak. Star power lu tuh segede ini. Kalau menurut gua ya karena itu tadi. Lu being yourself gitu, genuine. Iya. Lu gak yang berusaha jadi siapa gitu. Iya, gue kayak pacar gue emang terbaik dah. Oh, lu disaranin sama doi? Wah, dia yang ngelatih gue public speaking. Dia yang bilang gue just be yourself. Soalnya gue rada panik kan karena kebanyakan orang selling a fight kayak masculine, gue kayak tough, hard gitu. Kalau gue kayak Fighter gitu ya. ya, sedangkan gue kayak dalam kehidupan gue ya kayak gini orangnya gitu. Makanya orang banyak yang suka sama gue makanya kayak gini gue kepribadiannya. Terus cewek gue bilang just be yourself. Bahkan dari preskon 1 tuh. Iya urusan orang suka nggak suka itu urusan di luar kontrol kamu dia bilang gitu. Iya. Jadi ya jadi diri sendiri aja. Shit. Ya jadi diri sendiri aja. Is your boy buddy from B-Town. Let's go. Karena kalau coba-coba bikin tough bikin fighter udah banyak juga begitu ya Iya, kan? udah banyak. There's a lot of fighters but only one body sambas. Yeah. Yo. You know I have a slogan. You know. Wih, apa nih? I'm not chased but I'm attract. Wih. Let's go. You're right. Betul. If you try to chase something, it's hard to get. But if you focus on yourself, Datang just be sendiri. yourself, it's gonna become by yourself. Jangan sibuk mengejar kupu-kupu, fokuslah membangun taman. Iya. Ntar kupu-kupunya yang datang. Urusan kupu-kupu datang apa enggak, yang penting tamannya kan udah bagus. Udah indah, yo. Goks. Iya, ya kan? Nah, Wadi, pas fight lu nih, gue kan nonton game plan lu emang main potong di kaki kah? Kita emang belajar karena Top Noy MMA, ya Top Noy selalu ngajarin semua yang dia tahu, knowledge-nya segala macam gitu. Emang kita sering main kayak gitu sih, calf. Oke. Ya, sebenarnya kalau game plan motong kaki ya juga dibilang game plan iya. Cuman balik lagi cara apply-nya juga kan harus improvisasi kan. Gak bisa langsung asal motong kaki, Iya. gitu. Ya, oke sih gue. Ternyata work juga. Sebenarnya gak cuma motong kaki waktu itu game plan-nya, high kick juga. Cuman kan Jaya kan Iya, awalnya Muay kan Thai kalau banget. fight yang gue lihat dulu awal-awal kan dia fight kayak gini ya. Pas fight sama gue kan dia close kayak gini. Tangannya bener-bener di guard atas. Jadi nggak bisa gitu. Jadi buat apa gue nendang kepalanya dia kalau cuma nendang tangannya dia. Jadi walaupun ada game plan kita harus improve juga ya. harus on the men, spot. harus kayak be present lah intinya Iya. gitu. Jangan memaksakan kalau gak bisa gitu. Kalau misalnya gak bisa cari cara lain men. Shit. Gitu. Kayak contohnya kayak gue sekarang. Dulu cewek pada gak ada yang suka sama gue lokal. Gue dibilang jelek. Sekarang cewek gue cakep banget. Bilang gue apa? Ganteng. Guys, kalian bukannya kurang tampan, mungkin kalian selera bule Bukan, ya kan? kalian bukan kurang tampan, cuman kalian nggak tahu pasarnya di mana. Let's go. Orang-orang tamu nih langsung mikir, kayak bule dah, gue udah bule dah. Oke. Tapi bicara tentang Top Noy, Aboy juga mainnya gitu kan? Calf terus. Iya, game plan. Iya. Dari, lu kan bilang di post fight interview, lu berlatih keras untuk fight ini. Iya. Terus dari fight lu, kalau secara keseluruhan lu ngerasa seberapa puas lu sama performa lu di Beyond 6 kemarin? 1 sampai 10. Gue improve banget. 1000 kali. Shit. Gue berasa kayak gue nggak tahu. Gue selama fight kalau lu perhatiin jarang mukul kan? Iya. Potong. Jarang mukul gue kebanyakan kayak nendang tip, nendang elbow nih. Tapi pas fight kemarin gue ngejab itu tuh udah bisa ngejab itu udah senang banget. Damn. Gue udah bisa ngejab itu bisa senang banget. Terus
gue juga lebih relax lagi. Gue itu di fight tuh gue masih belajar ngatur napas kayak gitu. Oke. Jadi fight tuh nggak cuma sekedar lu berantem doang gitu. Fight juga lu Belajar harus juga ngatur ya? napas juga, harus relax juga gitu, momen gitu. Damn. Dan lu kan dominate 3 rounds. Tapi di detik-detik akhir lu berani risk it all gitu. Kayak lu berani baku tanam. Ya namanya baku tanam pak, kecolongan bisa aja gitu. Iya gue paham. Tapi lu banget. ambil resiko itu kenapa? Cewek gue teriak-teriak, "Badi, be smart gitu." Cuman kayak gue tahu Jay kayak gimana orangnya. Gue Oke. bisa ngerasain gitu. Maksudnya kan di fight tuh kayak conversation lah jatuhnya. Cuman bedanya gak ngomong gitu. Ya gue bisa ngerasain lah kayak Jay kayak gimana orangnya. Ya udah last minute terakhir gue gak mau yang kayak boring. Maksudnya kayak gimana, bukan boring ya. Jatuhnya kayak gak cuman mau sampai sini aja. Gue pengen kayak klimaks gitu. Ayo Jay, come on Jay gitu. Kayak gue bener-bener bukan ngarepin yang lain-lain. Enggak, emang gue pengen kayak ini gue latihan keras banget nih, gue pengen klimaks gitu. Ibaratnya kalau udah gitu pengen keluar gitu. Langgung edging doang nih. Cerotnya belum nih. Iya. Nah itu cuman kayak itu aja, gue pengen ngelepasin aja gitu. Kayak ngelepasin kayak ini latihan gue loh, gue udah respect banget sama lu Jay gitu. Shout out to Jay, gue udah respect banget sama lu. Gue bener-bener latihan disiplin, makan gue disiplin. Gue pengen kayak ini loh, ini gue benar-benar prepare bener buat lu karena emang gue respect banget sama Iya, lu. menghargai lu sebagai lawan ya. Iya. Karena menarik tuh tadi lu nyinggung tentang apa? Conversation. Karena di meja komentator gue pun waktu ngeliat kalian berdua gitu. Saling tatap-tatapan kayak let's go, kayak udah agreement between warrior aja gitu. Tanpa ngomong apa-apa kayak iya baku tanam nih sekarang nih. Ayo Jay, ayo like gue ngomong itu, come on Jay, come on kayak ayo ya gitu. Kayak bukan karena emang pengen jadi spotlight, gue emang karena jujur pribadi gue cuman kayak oh yaudah gitu, ayo udah tinggal detik terakhir gitu. Kayak last conversation nih, Bikin udah happy klimaks ending nih buat klimaks, kita berdua gitu ya. bikin momen buat kita berdua gitu. Shit. Jay juga menuju pertandingan ini ya, gue ngeliat dari sebelah banyak yang underestimate gue, tapi pas begitu ngeliat pertandingannya Jay mantep juga pak. Men, gua ya orang jujur pribadi, kadang orang kan selalu underestimate by the cover, by the story segala macam. Gue ini bisa ngerasain. Oke. Gue nggak tahu ya, mungkin karena udah kerjaan gue bisa ngerasain. Gue benar-benar bisa ngerasain kayak ini si Jay gak mau kalah. Dari press con 1 gue udah bisa ngerasain kayak oh dia gak mau kalah. Lebih makin ngerasain lagi auranya itu pas dia wake up. Lapar tuh ya. Matanya tuh benar-benar lapar. Gue tuh bisa ngerasain dia nggak bakal mau kalah, mau gue sakitin sampai segala macam itu dia masih tetap berdiri. Asalkan kalau dia tidur. Harus mati lampu tuh. Iya harus mati lampu. Gue bisa ngerasain, gue benar-benar bisa ngerasain kayak orang bilang kayak ini menang kalah segala macam. Men enggak, nih orang nih kuat. Jadi yang bilang Jay datang cuma untuk fame, cuma untuk money, dia datang for win berarti ya kemarin. Benar-benar datang buat menang gitu. Makanya kalau orang bilang kayak gue kan terakhir ngomong for all you guys said bad things to Jay, fuck you ya gitu. Karena men kayak semua orang boleh underestimate gue, tapi yang berantem kan gue sama dia. Iya betul. Gue gak mau underestimate dia karena gue tahu gitu. Dia lapar. Bener-bener lapar. Gue tahu. Gue pun lapar juga. Gue bener-bener lapar. Karena emang saling kayak ngerasain gitu instingnya. Gitu. Goks. Still undefeated nih ya. Iya. X0. X0. Nih di post fight interview kan lu bilang emang gue sih siapa yang dikasih promotor aja lah. Iya. Tadi di 57 sebenarnya lu ada gak sih nama-nama yang udah ada di radar lu gitu kayak one day bakal ketemu nih. Jujur gue gak tahu gengs, gue kebanyakan main di event luar. Mohon maaf nih, bener gue gak. Oh iya, fun fact nih. Badi 7 Fight Pro international fight semua. Iya. Goks. Gue lokal cuma lawan 2 orang. Tovan sama Jimmy Steve. Lu pernah lawan Jimmy? Jimmy Steve tuh fight kedua gue. Oke. Waktu itu dia habis lawan Nelson di yang 4-man turnamen. Iya baku hantam. Iya. Terus itu tuh rekornya dia tuh 6 kali menang, 1 kali kalah. Baru kalah itu sama Nelson. Waktu lawan Jimmy Steve. Gue baru 1 kali tanding bro. Baru 1 kali tanding. Terus tanding lagi sama lu? Iya tanding sama Tuh gue. beatdown ribut-ribut aja tuh. Berantem semuanya. Sekarang gue jadi bestie sama Jimmy.
Oke. Tapi Badi, pendapat lu terhadap Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2 kemarin overall kayak gimana perasaan lu terhadap event kemarin? Overall gue suka banget sama eventnya. Cara kalian mengemas teamworknya bener-bener solid, pecah. The best for Beyond team. I love you guys. Street Fighter-nya the best. Ya, gue nggak pernah ngerasain kayak mereka nge-treat Fighter-nya the best. Bener-bener the best. Kayak proper UFC ataupun yang PFL kayak gitu. Mereka kayak nge-treatnya bener-bener the best. Sejauh ini kan ya gimana ya, gue nggak pernah ngerasain treat kayak gitu ya. Cuma ini first impression gue pertama, shit, ini kayak benar-benar pro. Karena yang kami semua resapi dari Selos ya sebagai presiden Beyond, selalu bilang kalau fighter tuh lidah-lidah bangsa. Dia yang represent country. Ya treat mereka sebagaimana orang yang merepresentasikan negara ini gitu. Makanya gue Celos, thank you man. Sumpah, ini pecah banget. Nggak cuma Celos, Beyond team, thank you. Thank you. Arsi, makasih udah kasih big shot for me. I love you. Matchmaker, let's go. I love you. Ya B-Town support B-Town. I love you. If you trust me, gokil. Karena jujur ya, balik lagi ke tadi, maksudnya PR move kita buat lu tuh dibanding yang lain kita nggak bikin face to face. Lu tuh bener, ya bagaimana fighter lainnya gitu, cuma di press con, di wake in, terus press con 2 sama power cube aja udah spesial. Iya, sama power cube. Tapi lu deliver banget pak. Iya. Goks. Gak tau, gue cuma kayak let it follow aja ya. Just being orang yourself suka, ya. Suka nggak suka itu urusan orang lain. Balik lagi gue nggak bisa kontrol mereka. Tapi kalau yang suka ya it's alright, it's your boy Buddy from B-Town. Nah menarik waktu awal tuh lu bilang cewek lu yang bilang just be yourself. Cewek lu ngikutin Combat Sport juga? Cewek gue fight nanti tanggal 6 Desember. Shit, bahkan fighter tuh ya? Iya fighter, dia udah fight, ini fight keempatnya. Pro? Sebenarnya semi sih jatuhnya. Semi, enggak pro juga gitu. Kalian ketemu pas latihan kah? Jadi dia muridnya Top Noy dia. Oke. PT sama Top Noy. Sebenarnya dia cuma 10 hari guys. Cuman kepatil sama Bocah Bekasi sampai sekarang nih. Kepatil kan ya. 10 hari tuh 10 hari nih ya, jangan 10 hari jadi 7 bulan pak. Countdown lu hitung nih, harus di tengah jalan lu potong tengah jalan nih. Bocah Bekasi Oke. Dia ngasih tahu lu just be yourself. Iya. Terus akhirnya lu deliver. Dia benar-benar support system banget ya. Sayang, love you. Dari yang ke Bali kabur dari mantak toksik dapat jodoh guys. Kan gue bilang jodoh emang gak usah dicari. Udah pokoknya kalau misalnya lu ngerasa jelek di Bekasi, mungkin pasar lu bukan di situ. Ya, cuma kalau misalnya lu gak dapet juga ya gue gak tahu. Mohon maaf. Gue gak tahu, mohon maaf gitu. Cuman rata-rata kalau lu pada mau dapet bule. Tips nih, oke. Dengar Mau baik-baik. dapet bule, lu harus passionate sama apa yang lu lakuin. Mereka tuh lebih ngehargain itu. Bukan mobil lu apa, bawanya apa, uang gimana. Kalau lu passionate apa yang lu lakuin, dia pasti suka kok. Contoh kayak gue passionate sama apa yang gue lakuin, fighting, dia pasti bakal suka kok. Ada yang passionate yang jadi dancing, dia pasti bakal suka. Ntar ketemu kok pasti jalurnya. Ada yang surfing. Kayak gitu. Laki-laki yang punya drive ya. Iya men, laki-laki tuh harus punya satu fokus, gak bisa banyak gitu. What you're living for gitu ya. Lu hidup tuh buat apa? Temen gue nih bilang ke gue, sahabat gue sekarang ada di New Zealand. Jadi umur 20 sampai 30 itu tuh jangan nabung. Pakai uang yang lu punya buat naikin value lu. Oke. Nanti setelah 30 sampai ke 40, nah itu baru deh ngambil ya. Makanya gue setiap punya uang gue pakai, kayak misalnya gue kayak fight di Thailand itu gue bayar men, gue bayar tiket. Justru modal tuh ya, bukan nyari duit ke sana. Iya, gue kayak PT nih pagi sore itu tuh buat gue pakai uangnya buat fight di Thailand. Jadi gue nggak cuma ngarepin sponsor, jadi kalau nggak ada sponsor gue masih ada pegangan gitu.
alhamdulillahnya ada aja beberapa cukup masuk sponsor gitu. Iya, apalagi Jadi, sekarang tuh ya. Semua pakai modal, brother. Yoi. Jadi gak cuma ngarepin nggak ada yang sponsorin, nggak mau fight. Usaha, bener. Gue usaha kok. Iya. Gue usaha kalau dibilang nyayur, enggak, gue modal banyak buat fight. Diet, gue ngabisin banyak uang. Sumpah gue diet ngabisin uang banyak banget, man. Ada kali ini di fight camp gue diet 5 juta, 6 juta. Damn. Iya. Justru ketika kita diet keluar duit lebih banyak ya. Banyak banget, bro. Karena quality food tadi ya. Iya, quality. Ya, kalau lu mau perform well, ya pokoknya intinya gini. Apa yang lu masukin ke badan lu, itu akan mencerminkan diri lu sendiri. Iya ujung-ujungnya buat kita-kita lagi Kalau lu juga. masukin ke badan lu healthy, lu pasti pola pikir healthy segala macam. Coba kalau yang lu masukin kayak alkohol segala macam setiap hari, kacau kan otak lu. Betul. Paham nggak? Damn. Iya. Wise. Iya. Makanya Goks. kayak gitulah. Pokoknya dari simple, lu harus respect sama diri lu sendiri sih. Damn. Kayak tidur, makan, itu tuh hal penting. Jadi kalau buat uang, lu keep buat nanti, terus tiba-tiba lu udah nge-keep uang, tiba-tiba mati di jalan, lah kan bingung. Iya. Iya, ngerti gak? Betul. Jadi selagi lu masih bisa nikmatin, buat makan enak, kenapa enggak? Iya. Take care yourself first guys ya. Iya, take care yourself. Kalau lu bisa take care diri lu sendiri, lu bisa take care Baru orang lain take juga. care orang lain. Gokil, Wadi Sambas from B-Town ini. Wadi, masih tentang Beyond 6 kemarin. Selain dari fight tuh, fight mana yang menurut lu paling berkesan? Aboy sama Fahri sih. Oke. Karena gue dulu bareng sama mereka. Sama Fahri juga kan gue dulu di Bali MMA sama Fahri dulu. Oke. Ya dulu kayak kita 3 sejoli lah jatuhnya. Iya, perantau. Gue seneng banget liat mereka menang. Fahri improve-nya tapi jauh banget, Pak. Fahri ya. Maksudnya tanpa, aku gak mau merendahkan dari pihak manapun ya. Enggak. Cuman gue sebagai kawan dekat, pasti gue seneng lihat orang terdekat gue Berhasil. Iya. Tuh. Bahkan kalau mereka berhasil lebih duluan dari gue malah lebih seneng kok gitu. Gue nggak pernah ngarepin apa-apa kalau temenan gitu. Ya udah gue kayak give aja gitu. Gue nggak peduli deh siapa yang sukses duluan, gue seneng. Gue liatnya seneng. Lihat Aboy sukses seneng, lihat Fahri sukses seneng. Sumpah. Real friend tuh ya. Bukannya Iya. malah ngiri tapi ya good Enggak. for them, support. Gue bener-bener seneng, seseneng mungkin. Cuman gue nggak mau merendah apa kayak ada kan sekarang kan lagi panas nih kayak Betul. kontroversial lah segala macam. Enggak, gue nggak merendahkan dari pihak Malaysia atau dari manapun. Cuman dari sudut pandang sebagai sahabat, gue seneng melihat mereka sukses. Iya. Cukup I love senang you aja. Malaysia, gue I love you banget. Kunafa, I love you. Kenapa ayo ah? Eh, Bang Ojen. eh. Let's go. Oke, Buddy. Sekarang lu jawab cepat ya. Gua kasih pilihan lu jawab cepat. Pukulan atau tendangan? Pukulan. Tendangan. Pukulan beda banget ya. Tendangan. Kemarin penampilan. Iya. Kayak justru gak ada pukulan. Oke, tendangan. Weightlifting atau cardio? Wah susah ya. Kardio deh. Susah kenapa? Karena lu aktif juga weightlifting. Iya men. Nah ini hal baru nih. Karena kebanyakan orang tuh pada mengkotak-kotakan ya. Weightlifting tuh orang gym. Fighter tuh ya cardio dan latihan begitu. Padahal fighter pun perlu. Perlu. Gue weightlifting kalau off cam seminggu 2 kali. Oh. Iya. Kalau on cam seminggu sekali sama apa? Shark Tank. Lu pernah lihat gue yang Shark Tank? Shark kayak Tank. yang pakai airbike. Habis itu mukul Oh, pet, iya. dan hanging kayak gitu Ganti-ganti ya. Yang Aboy pos-pos. Shark Tank tuh yang Iya, iya. teriak-teriak. Wah, Iya, gitu. iya, iya. Ya. Shark Tank kalau lagi on cam. Oke, tapi beda dong ya weightlifting yang bodybuilder sama fighter. Beda. Jadi itu dia ada ISO kalau nggak salah ada 3 ya. Mohon maaf, tolong koreksi kalau salah. Pokoknya di Bali MMA tuh ada ya GP, SP, EFC, LFC. GP itu yang kayak buat base buat otot. Oke. Ya kayak biar strength-nya lah. SP juga sama, cuman lebih isometrik dikit. EFC itu eksplosif dicampur isometrik. LFC
full eksplosif. Lu yang semua dijalanin? Jadi ada minggunya tuh. Oh, Beda-beda shit, science juga tuh. Iya, ada Gokil. beda-beda. Ya makanya itulah kenapa gue bisa bilang gue tuh laki lah. Beruntung. Karena di tempat yang tepat gitu. Iya, karena gue di tempat yang tepat kayak jadi gue latihan datang cuman latihan aja gitu. Emang udah ada yang jago-jago lah. Udah ada ngarahin. pelatihnya kayak lu latihan ini. Shit. Mantap. Oke, lanjut. Calf kick atau head kick? Calf kick. Elbow atau knee? Gue kebanyakan menang KO knee sih. Tapi gue pilih elbow. Gue mau nyoba elbow. Oke. Bali atau Bekasi? Wah berat Gue cinta Bekasi. Cuma kalau buat hidup di Bali. Yeah. Tenang, sama-sama B-Town. Iya, B-Town sama Bilen. Oh, Bilen. Let's go. Topan atau KKJ? Buat apa nih? Tahu, ada pertanyaan begitu. KJ lah. Oke. Terakhir, Badi, lu udah karir lu, gue ngerasa banget lu ada di tempat yang tepat. Gue juga thank you lu udah deliver dari semua media week sampai fight day. Harapan lu sendiri terhadap karir lu di combat sport ini kayak gimana? Harapan gue karir gue terhadap combat sport sendiri ini gue cuman pengen kalian open minded, sumpah open minded, belajar lebih banyak lagi buat kalian yang nggak ada kesempatan. Gue ngerti banget, gue juga dulu nggak ada kesempatan, tapi kalau kalian yakin sama diri kalian sendiri pasti ada jalannya kok, sumpah. Dan gue berharap Indonesia fighter jadi lebih banyak lagi dan lebih lebih upgrade kualitasnya. Ya, gue senang lah misalnya bisa sharing sama kalian. Gue pengen banget sharing kayak gini, kayak soal gue WK segala macam. Cuman mohon maaf guys, kalau di sosial media gue capek latihan pak, dan ngedit tuh udah capek gitu. Orang video-video tuh udah capek gitu. Makanya kebetulan ada di podcast gue bisa ngomong kayak gini. And yeah, I hope the best for you guys. You know, jangan pernah raguin diri kalian sendiri. Semua pasti mungkin bisa terjadi. Jadi buat kalian, emang kita di behind, sedikit di belakang. Cuman kita masih bisa ngejar itu semua kok. Itu aja sih. Gila. Itu dia, Badi Sambas from B-Town. Let's go. Thank you guys. Thank you for it. Mantap. It's good to having you, man. Itu tadi podcast bersama Badi Sambas. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. To infinity and beyond. Let's go. Let's go.